Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan presentasi makalah yang berjudul Pengantar Psikologi Perkembangan Anak. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dosen pengampu Siti Raiyati, MPSI. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama ada kesatuan organisme. Berbunyi bahwa anak merupakan suatu kesatuan fisik dan psikis dan satu kesatuan dari komponen tersebut. Antara fisik dan psikis satu sama lain saling mempengaruhi dalam artian setiap komponen tidak berkembang sendiri-sendiri, tetapi dipengaruhi juga oleh komponen yang lain agar hasil belajar bisa maksimal. Nah, jadi berdasarkan prinsip kesatuan organisme, seorang anak itu adalah suatu kesatuan antara fisik dan psikisnya, dan kedua komponen itu saling mempengaruhi agar hasil belajar bisa maksimal. Kemudian prinsip predestinasi, yaitu nasib atau takdir, berarti seberapa sempurnanya pembawaan bakat dan sifat-sifat keturunan serta betapapun baiknya lingkungan dan sarana pendidikan anak, tidak akan berlangsung perkembangan yang diharapkan jika tidak ada izin dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi prinsip predestinasi ini menjelaskan bahwa meskipun seorang anak itu terlahir dari keluarga ataupun lingkungan yang baik, itu tidak akan langsung membuat perkembangan yang diharapkan, kecuali memang sudah takdirnya dari Yang Maha Kuasa. Kemudian prinsip tempo, irama, dan perkembangan. Setiap anak mempunyai laju kecepatan yang berbeda-beda, dan ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Tempo perkembangan seseorang anak dapat dipercepat tetapi tidak dapat dipaksakan. Nah, jadi setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan tapi meskipun demikian, tapi perkembangan seorang anak itu tidak bisa dipaksakan secara langsung. Harus kita percepat untuk lebih berkembang. Kemudian selain tempo perkembangan juga berlangsung sesuai dengan ritmenya. Nah, jadi perkembangan itu ada urutannya. Jadi nggak langsung yang lebih ke atas. Ada kalanya laju perkembangan. Kemudian periodisasi perkembangan anak. Ada periode perkembangan anak dengan perkiraan tentang usia di tiap periode tersebut. Dengan penggolongan di tiap periode perkembangan, kita dapat menggunakannya untuk menggambarkan perkembangan seorang anak dalam istilah tahap-tahap, mulai dari usia 0 hingga 14 tahun. Nah, jadi di sini periodisasi perkembangan anak itu adalah tahap-tahap perkembangan seorang anak, mulai dari usia 0 hingga 14 tahun. Nah, yang pertama mulai dari usia 0 hingga 18 bulan. Ini karakteristiknya itu mengumpulkan informasi dengan melihat dengan mata, peka dengan suara yang baru ia dengar, menyentuh benda-benda, mulai menciumnya hingga mencecap untuk merasakan rasanya. Seiring bertambahnya usia, ia kian penasaran dan selalu terperangah dengan hal baru. Nah, jadi karakteristik usia 0 hingga 18 bulan itu ialah mereka lebih suka mengumpulkan informasi dengan cara apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kemudian menyentuh benda-benda dan mulai merasakannya. Kemudian usia 18 bulan hingga 2 tahun.
balita mulai belajar mendefinisikan dirinya sendiri. Mulai dari usia ini, sebaiknya menyediakan aktivitas yang dapat memantik dan mengembangkan imajinasi dan perbendaharaan kosakata anak. Nah, jadi pada usia 18 bulan hingga 2 tahun ini, balita mulai mendefinisikan dirinya dan mulai mengembangkan imajinasi dan merangkai kosakata. Kemudian usia 3 hingga 5 tahun. Di usia ini anak-anak biasanya amat sibuk dengan aktivitasnya, mulai dari belajar menggambar, menyusun permainan hingga bernyanyi dengan lagu anak. Nah, jadi pada usia 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ini anak-anak lebih suka bermain, beraktivitas, suka mungkin bisa dikatakan anak usia 3 sampai 5 tahun ini sudah mulai aktif, sehingga mereka sudah mulai bisa menyanyikan lagu-lagu dan menyusun permainan. Kemudian usia 6 hingga 8 tahun. Anak-anak di usia ini memiliki aktivitas yang sibuk seperti mengerjakan pekerjaan rumah yang dibebankan sekolah, bermain, hingga sampai berkelahi dengan teman-temannya. Nah, jadi pada usia 6 hingga 8 tahun, anak-anak itu mulai sibuk dengan sekolah, kemudian pekerjaan yang dibebankan dari sekolah, kemudian mereka lebih suka bermain, hingga mereka juga sudah mulai bisa berkelahi dengan teman-temannya. Lalu di usia 6 hingga 8 tahun ini mereka juga mulai bisa berpikir dan menyusun rencana ke depannya. Nah, jadi meskipun demikian, mereka juga sudah mulai bisa berpikir dan menyusun rencana ke depannya seperti apa. Lalu usia 9 hingga 11 tahun. Anak-anak usia 9 hingga 11 tahun biasanya bervariasi dalam perkembangannya. Beberapa anak masih tampak seperti anak-anak, beberapa sudah mulai kelihatan beranjak remaja. Nah, jadi pada usia ini anggap aja ini sudah hampir masuk usia remaja. Sudah masuk usia remaja, namun tidak semua anak pada usia ini sudah masuki usia remaja. Ada yang masih seperti anak-anak, ada juga yang mulai kelihatan beranjak remaja. Sebagian yang lain belum pubertas, sementara sisanya sudah menjejaki masa ini dengan perubahan bentuk tubuh, fluktuasi emosi, dan penyesuaian. Usia 11 hingga 14 tahun. Seiring usianya beranjak, anak-anak mulai memasuki masa remaja. Biasanya mereka menginginkan independensi. Ketika anak-anak sudah di usia 11 hingga 14 tahun, orang tua bisa mulai melatih kemandirian, baik itu dengan memberi keleluasaan atau bisa juga meninggalkan mereka di rumah dalam durasi waktu yang lama. Nah, jadi pada usia ini anak-anak sudah mulai memasuki masa remaja. Kalau yang tadi kan sebelumnya itu usia 11 tahun, itu 9 sampai 11 tahun itu mereka baru beranjak untuk menjadi remaja. Namun yang usia 11 hingga 14 tahun mereka sudah mulai memasuki masa remaja. Nah, anak-anak di usia ini kita sebagai orang tua bisa mulai melatih kemandirian baik itu dengan memberi keleluasaan atau bisa juga meninggalkan mereka di rumah dalam durasi waktu yang lama, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.